Boleh Ustadz? طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, para peserta Tadabbur Al-Quran Karim, kita bersyukur pada Allah malam hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan Tadabbur Al-Quran Karim ayat 77 sampai ayat 83 insyaallah. Surat Al-Baqarah. Seperti biasa kita akan tilawah. Silakan buka mushafnya atau lewat handphone. Surat Al-Baqarah ayat 77 halaman 12. Kita akan tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Allah jaga kita melalui malaikatnya dan Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya insyaallah. Silakan tampilkan ayatnya. Ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Jamaah sekalian, alhamdulillah, ini ayat-ayat kita baca dari ayat 77 sampai 83 ini masih meneruskan. Ustadz, mohon maaf suaranya masih kecil, Ustadz, untuk sekarang. Saya nggak tahu juga. Volumenya udah gede. Ini volumenya udah paling top. Tadi ada yang bilang sudah oke tuh. Nah, yang lain dengarnya gimana? Alhamdulillah sudah jelas. Masih belum, Ustaz. Kalau Tangsel bilang sudah jelas. Masih belum, Ustadz, masih kecil, Ustadz. Ya, tapi yang lain sudah ada yang bilang jelas. Gimana? Nih, Bu Titik Tangsel. Sudah jelas, alhamdulillah. Bu Lia. Ya, alhamdulillah sudah.
Mungkin di handphone masing-masing atau di laptop masing-masing. Coba dilihat. Mungkin sinyal dari masing-masing kali ya. Sinyal masing-masing. Udah jelas banget ini. Oke, kita teruskan aja ya, sambil masing-masing menunggu sinyalnya. Jadi ayat-ayat kita baca ini masih meneruskan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan perilaku buruk Bani Israel yang banyak sekali sehingga hati mereka menjadi keras seperti batu, bakal lebih keras dari batu. Nah, di antara yang mereka lakukan adalah pura-pura beriman kalau bertemu dengan kaum muslimin atau kaum mukmin. Tapi setelah kembali kepada kelompok mereka, mereka mengatakan, kalau di awal-awal surah Baqarah itu mengatakan kami hanya memperolok-olokkan saja kan. Nah, ini malah saling debat mereka. Kenapa harus membuka cerita tentang apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kalian sehingga nanti orang mukmin bisa mendebat kalian. Jadi macam-macam. Jadi memang ini bermula dari hati yang busuk ya, yang busuk. Nah, apa-apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini dalam hati, itu dikira Allah tidak tahu. Allah tahu. Apakah mereka tidak mengerti, tidak mengetahui? Allah ya'lamu ma yusirruna. Jadi ini Allah orang bertingkah semaunya di dunia ini seakan-akan Allah tidak mengetahui, itu sebagai akibat dari tipisnya pemahaman mereka pada Allah. Maka salah satu sifat Allah adalah alim atau alam, alamul ghuyub, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui apa yang gaib dan mengetahui apa yang nampak. Maka ketika Luqman memberikan pelajaran tarbiyah pendidikan pada anaknya, dia berkata, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati wal ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, jikalah satu ucapan, satu perbuatan itu kecil sekali, ya, sebesar biji sawi, terletak di dalam batu, ya, atau dia di langit sono jauh sana, Allah bisa mendatangkan amal itu atau ucapan itu. Jadi nggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percuma kalau kita nifak, kalau kita bermunafik atau bermuka dua kepada kaum muslimin, kaum mukmin, itu percuma aja. Karena Allah Maha tahu. Nah, Bani Israel ini orang yang dijelaskan oleh Allah, wa minhum ummiyun, rata-rata itu ummi. Ummi itu apa? La ya'lamunil kitab. Mereka tidak mengerti isi kitab. Kalau istilah ummi itu kan tidak bisa baca tulis, tapi sebenarnya tidak artinya lebih luas dari itu. Orang yang tidak mengetahui isi Alkitab, kalau zaman dahulu, zaman Bani Israel tidak mengetahui isi Taurat. Kemudian zaman Nabi Isa tidak mengetahui isi Injil atau Taurat dan Injil, itu disebut dengan ummiyun, ummiyuna, orang-orang yang ummi, la ya'lamun al-kitab, tidak mengerti isi Alkitab illa amani, kecuali persepsi-persepsi, prasangka-prasangka. Wa inhum illa yadhunnun, mereka menduga-duga. Nah, sekarang menimpa umat Islam ini. Kenapa kita buat program tadabbur ini? Agar kita terhindar dari kata ummi. Agar kita tahu isi Al-Quran itu.
Maka kalau kita nggak tahu isi Al-Quran, kita dianggap Allah masih ummi kayak Bani Israel itu. Ya, Bani Israel yang ummi. La ya'lamun al-kitab. Mereka tidak mengerti isi Al-Quran. Makanya banyak orang kita salah dalam memahami sesuatu, dalam berpikir. Termasuk terkait dengan tentang Allah sendiri, banyak salah paham. Terkait dengan tentang Rasulullah, banyak salah paham. Tidak mengerti, main persepsi-persepsi aja. Terhadap ajaran Islam yang begitu luar biasa dan luas, itu juga tidak mengerti. Main persepsi, menurut saya. Padahal Quran itu, hadis itu bahasa Arab ya. Jadi harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Berarti kita harus memahami bahasa Arab. Oke, kita semua nggak mungkin bisa memahami bahasa Arab, tapi harus mengambil dari orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Itu dulu pokoknya. Nah, kemudian orangnya takwa, lurus, wara, ya, zuhud, tidak mungkin menyimpang-nyimpangkan arti ayat Al-Quran atau pemahaman Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW berdasarkan hawa nafsu mereka. Karena mengerti ilmunya saja ya, belum cukup. Mengerti bahasa Arab saja belum cukup. Abu Jahal juga ngerti bahasa Arab. Makanya perlu ilmu-ilmu lain, perlu sifat-sifat lain. Seperti taqwallah, bertakwa kepada Allah, takut pada Allah. Tidak mungkin mengarang-arang, tidak mungkin mengada-ada, tidak mungkin pesan sponsor. Al-Quran itu tetaplah Al-Quran, dipahami seperti apa adanya, seperti yang dijelaskan Rasulullah, dipraktekkan Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat. Itulah barometernya, patokannya. Jangan ngarang-ngarang lagi, dalam hal apapun. Masalah akidah, keimanan, masalah syariat, masalah akhlak. Adapun perbedaan-perbedaan ulama, khilafiyat ulama tentang masalah furu' itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang sunnatullah. Ya. Pada prinsipnya, ya, memahami Al-Quran atau Islam itu harus dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Nah, akibatnya orang ummi ini, Bani Israel ini, ya, akibat mereka tidak paham Alkitab mereka, nggak mau baca, nggak mau memahami, nggak mau belajar, main kira-kira, duga-duga, akhirnya apa? Mereka ngarang-ngarang. Para tokohnya, para ulamanya ngarang-ngarang. Diancam oleh Allah pada ayat berikutnya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Nerakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ya, ditambah atau dikurangi dari apa yang Allah turunkan, dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian mereka katakan apa yang mereka tulis, nah ini benar wahyu Allah, ini benar-benar wahyu Allah. Padahal mereka yang nulis. Makanya kalau ada yang mengatakan agama Kristen atau Yahudi palsu, itu benar. Banyak dipalsukan. Menurut penelitian itu 85% lebih dipalsukan. Ya kan? Kata Ustaz Yahya ini ditangkap karena mengatakan agama Kristen itu palsu kan. Ini Quran yang mengatakan nih. Tapi Allah ancam begitu. Berarti ada faktanya dong. Ya kan? Nah, anehnya lagi ternyata ada motif mengarang-ngarang wahyu atau kitab Allah itu ada motif liyasyaru bihi tsamanan qalila, agar mereka dapat dunia. Adanya pesan sponsor. Terkenalah istilah yang paling fatal, paling hebat, paling dahsyat di kalangan mereka itu surat pengampunan dosa. Ditulis oleh para petingginya, para ulamanya. Nah, padahal dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran itu sudah ada cara Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa kita, itu dengan bertaubat. Tapi kan enggak kelihatan suratnya, kayak sertifikat beli tanah gitu. Kayak sertifikat
apalah surat motor, surat mobil. Mereka orang-orang yang sangat materialistik. Kalau nggak tertulis gitu nggak percaya. Ya, kesempatan para pemimpin dan ulama untuk mempermainkan masyarakatnya atau penganut atau pengikutnya, dibuat surat pengampunan dosa. Tentu ujung-ujungnya apa? Bayar. Dan itu terjadi dalam kehidupan umat Islam seperti yang alami oleh kelompok Islam Jamaah. Ya. Itu memang dibuat surat pengampunan dosa. Makanya yang masuk kelompok Islam Jamaah itu dulu kan, saya ingat betul tahun 80-an waktu saya masih kuliah di Jakarta itu, artis, pengusaha, saya pernah ketemu pengusaha. Karena apapun yang mereka buat, dosa apapun yang mereka lakukan, itu akan bisa ditebus dengan bayaran. Nah itu dibuat kwitansinya, dibuat suratnya, sertifikatnya. Oleh siapa? Oleh pemimpinnya, oleh ulamanya. Ada meluncur surat pengampunan dosa. Sampai begitu. Liyashtaru bi thamanan qalila. Padahal nggak ada nilainya, nggak seberapa dibanding dengan kalau komitmen konsisten dengan kitab Allah, wahyu Allah, lalu kita amalkan, itu keuntungannya dunia dan akhirat. Ini malah dunia nggak seberapa, ancaman akhiratnya dahsyat. Wailul lahum mimma katabat aydihim. Neraka bagi mereka dari apa-apa yang mereka tulis, yang ditulis oleh tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Neraka bagi mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Kasab, seakan-akan itu kasbul ma'isyah, menjadi sumber kehidupan, ya kan? Profesi, ekonomi. Makanya enak memang, ya, punya jamaah 1000, 2000, wah itu kaya raya sudah di agama mereka itu. Karena semua pakai duit. Dahsyat kan akibat tidak memahami Al-Quran, memahami kitab mereka. Mereka bukan hanya sekedar menyimpang, tapi membuat Quran, kitab tandingan, wahyu tandingan, ditulis dan dikatakan ini dari Allah Ta'ala. Padahal bukan. Allah kata wa min indillah, sama sekali bukan dari Allah, tapi targetnya memang ada, liyasyaru bihi thamanan qalila, untuk ditukarkan dengan dunia yang sedikit. Nah, kelakuan pemimpin dan ulama seperti ini itu akan subur, akan berkembang di tengah masyarakat yang bodoh pada Al-Quran, pada kitab, pada wahyu Allah. Makanya diupayakanlah masyarakat itu bodoh terus. Sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya informasi, ya, terbongkarnya kejahatan para pastor di Eropa itu, di antaranya di Prancis, itu menculik anak-anak, ya, penculikan terhadap anak-anak ribuan yang dijadikan sebagai pemuas seks mereka, para pastor itu. Baca, mengerikan. Sekarang kan lagi heboh. Itu ekses dari tidak paham dan tidak mau ikuti kitab Al-Quran. Sekarang kan Al-Quran harus mereka ikuti, karena Al-Quran untuk semuanya. Atau kitab yang mereka yang asli, bukan yang sudah dirubah-rubah. Eksesnya itu luar biasa, bukan sekadar cari duit, tapi juga kejahatan-kejahatan lain bisa dilakukan, penculikan anak, pemanfaatan wanita-wanita. Nah, mengerikanlah akibat dari penyimpangan dari kitab Allah itu. Bukan hanya motifnya uang ternyata, tapi ada yang dibalik itu lebih dahsyat lagi. Kenapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka berani berpendapat menurut mereka sendiri. Apa kata mereka? Apapun yang mereka lakukan, mereka meyakini wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka meyakini dan berkata, kita, ya, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Ya Allah, dari mana tuh ilmunya tuh? Informasinya dari mana? Makanya klaim-klaim mereka ini disuruh tepis oleh Allah. Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk menepisnya. Qul atakhadz min Allah ada. Mana bukti perjanjian itu dengan Allah? Mana ada bukti nggak?
bahwa kalian hanya akan masuk neraka apapun dosa yang kalian lakukan, termasuk kesyirikan, itu hanya beberapa hari saja. Fala yukhlifallahu ahdah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Mana bukti janjinya? Bahwa kalian, Bani Israel, Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, hanya beberapa hari saja masuk neraka. Makanya kalian bebas melakukan apa saja. Itu keyakinan mereka kan. Kalian bebas melakukan apa saja karena ada keyakinan, benar keyakinan kebohongan. Ya, kebohongan para pastor tadi, para pendeta, para tokoh ulama mereka tadi, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama mereka tadi. Ya silakan, enggak apa-apa. Mau menyembah Isa, mau mengatakan Isa anak Tuhan, mau mengatakan Uzair anak Tuhan, silakan. Karena paling masuk neraka cuma beberapa hari. Ya kan? Nah, Rasulullah disuruh Allah tantang, mana buktinya? Kalau nggak ada buktinya, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sebenarnya kalian ini ngomong sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya, tidak mengetahui. Makanya dalam Islam al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Jangan beramal itu baru cari ilmunya. Nanti ilmunya direkayasa, dirubah-rubah, disimpangkan, dibelokkan, ya, agar sesuai dengan amal itu. Maka keluarlah hadis-hadis palsu kalau dalam Islam itu kan, hadis-hadis maudhu'. Keluarlah penafsiran-penafsiran palsu, tahrif namanya, sudah kita bahas. Gaya-gaya orang Yahudi menahrifkan, menyimpangkan, yuharifuna al-kalima amma wadhi'ih, ucapan Allah itu, firman Allah itu yang di luar dari konteks, di luar dari pemahaman yang benar. Ya. Dahsyat banget ya, sampai bisa mengklaim bahwa mereka dengan segala macam kesalahan dan dosanya hanya akan masuk neraka beberapa hari. Habis itu keluar masuk surga. Ditantang oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Mana bukti janjinya sama kalian? Ada nggak bukti? Disebutkan nggak dalam Taurat? Disebutkan nggak dalam Injil? Nah, kalau nggak ada buktinya, kalian ini ngomong asbun, ya, asal bunyi. Yang masalahnya masalah besar lagi, bukan masalah kecil. Ngomong sesuatu yang tidak berilmu, yang tidak tahu dalilnya, argumentasinya apa, nggak ada. Padahal sistem Allah itu jelas. Bagaimana sistem Allah? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebenarnya sistem Allah adalah siapapun melakukan kejahatan, dosa, apalagi dosa-dosa besar, syirik kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, melakukan ya apa namanya yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, wa ahatat bihi khati'at, sampai dosa itu mendominasi dirinya, atau disebut dengan fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir wa ma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, sampai amal kebaikannya itu sedikit sekali dibanding dengan keburukannya, apalagi melakukan amal-amal, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang membatalkan iman, seperti syirik kepada Allah itu membatalkan iman. Kalau riya itu hanya membatalkan amal yang kita riya di situ. Katakan tadi kita baca Quran, kita riya, yang batal hanya baca Qurannya aja, nggak merembet ke sholat, nggak merembet ke puasa, nggak merembet ke infak, zakat dan sebagainya. Tapi kalau syirik dilakukan itu menghanguskan semua amal ibadah, dan bahkan Allah ancam tidak akan diampunkan kalau terbawa mati, kalau tidak taubat sebelum mati dari kemusyrikan itu. Nah, mereka merasa kemusyrikan itu benar. Ahlul Kitab itu, Bani Israel itu, Yahudi Nasrani itu merasa benar. Ya. Bahkan mereka mengatakan nggak akan ada masalah, baik syirik maupun pembunuhan maupun segala macam, mau riba, mau segala macam, nggak ada masalah. Paling juga 2-3 hari masuk nerakanya. Nah, begitu kata mereka kan. Oh, nggak begitu, karena nggak ada buktinya mereka ada perjanjian dengan Allah seperti itu, ya kan? Kemudian juga, ya, ternyata
mereka ini ngarang-ngarang, pembohong. Karena sistem Allah jelas, siapapun, mau umat Nabi Muhammad, mau Bani Israel, umat Nabi Ibrahim, siapapun, kalau orang sudah dominan dosanya, dosa lebih berat daripada amal kebaikannya, apalagi yang batal itu akidahnya, keimanannya, itu Allah katakan apa? Faulaika ashabun nar. Mereka menjadi penghuni neraka, sahabat neraka, penghuni neraka, hum fiha khalidun. Ya, mereka kekal di dalamnya. Tidak ada nego soal itu dari Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Nggak ada nego. Itu sebuah keputusan. Percaya tidak percaya, mau tidak mau terima, tolak atau tolak, Allah akan terapkan. Nah begitu juga, kalau mau selamat, walladzina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun. Kalau mau masuk surga, nggak mau masuk neraka, ini sistemnya. Bangun keimanan yang didasari tauhid, mentauhidkan Allah. Alla ta'budu illallah. Dasar ibadah hanya kepada Allah. Doa, al-istighatsah, minta hanya kepada Allah. Al-isti'adah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Al-istighfar, minta ampun hanya kepada Allah. Itu tauhid. Sistem hidup hanya yang dipakai sistem hidup Allah, itu adalah tauhid. Nggak campur-campur, ya ini sekuler, ini kapitalis, yang ini enggak. Islam, murni Islam. Ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa artinya? Bukan akidahnya harus Islam, syariahnya harus Islam, ibadahnya harus Islam, akhlaknya harus Islam. Apapun aktivitas dalam kehidupan ini harus sesuai dengan Islam yang Allah turunkan. Itulah namanya ya, Islam kafah. Kemudian setelah iman apa? Wa amilus shalihat, amalnya harus banyak, harus lebih dominan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, harus lebih berat timbangan kebaikan daripada keburukan. Nah, kalau ini iya, ulaika ashabul jannah, mereka menjadi penghuni surga. Ya. Ashab itu dari sahib, ashab bisa dinamakan juga pemilik, ya, calon pemilik surga. Subhanallah, tadi calon pemilik neraka, maka kekal di dalamnya. Calon pemilik surga, ya kekal di dalamnya. Kayak kita miliki rumah, kita beli. Kalau kita kontrak kan pindah-pindah. Tapi kalau kita miliki, tetap kita di situ sampai mati. Harus sampai kita jual lagi. Begitu juga orang-orang melakukan kejahatan, kejahatan akidah, dosa syariah, dosa muamalah, dosa akhlak, dosa ibadah. Ya, mereka lakukan dosa ibadah, artinya ibadahnya nggak benar atau mereka tinggal nggak dilakukan. Mereka jadi pemilik neraka. Nah, orang beriman dengan tauhid sesuai petunjuk Rasulullah dan sesuai dengan kitabullah, ya, kemudian beramal soleh sesuai dengan ajaran Islam, nah itu kita akan menjadi pemilik surga. Kita kekal di dalamnya juga. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di antara kewajiban mereka yang sudah diambil janjinya dengan Bani Israel ini diantaranya apa? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil kepada Bani Israel, satu, la ta'buduna illallah. Kalian tidak boleh beribadah selain kepada Allah. Kalian tidak boleh salat, tidak boleh rukuk, sujud selain kepada Allah.
Tidak boleh berdagang selain dari sistem Allah. Tidak boleh bertransaksi bisnis selain dari aturan sesuai aturan Allah. Tidak boleh berperilaku akhlak ya, kecuali sesuai dengan aturan Allah. Itu akhlak yang Allah rumuskan. Dan begitulah seterusnya. Namanya Allah ta'budu ilallah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, harus bisa berbuat baik semaksimal mungkin kepada kedua orang tua. Jadi ajaran ini ajaran tetap ya, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jadi berbuat baik pada orang tua itu bukan hanya ajaran umat Islam yang sekarang, umat terdahulu juga. Tapi apa yang terjadi sekarang orang Kristen, orang Yahudi? Orang tuanya kalau sudah tua ngerepotin dikirim ke panti asuhan. Jadi kalau udah sakit tua bangka sudah pikun, ya Allah ini huququl walidain. Durhaka pada orang tua, menyiksa orang tua. Yang orang tua itu harus tinggal bersama kita, anaknya. Kita yang merawat gantian. Kalau dulu mereka yang merawat kita, setelah mereka tua, kita merawat mereka. Begitu keedahnya, aturan dari Allah Ta'ala. Termasuk juga wadil qurba, karib kerabatnya ada hubungan rahim dengan kita. Harus juga baik. Kemudian wali yatama, pada anak yatim ada di sekitar kita. Wal masakin, orang-orang miskin di sekitar kita. Dan ini juga harus berbuat baik. Kita melayani mereka. Jadi harus kita layani itu pertama orang tua, kedua karib kerabat, yang ketiga anak yatim, keempat anak miskin. Terus kita layani. Kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita kasih tempat tinggal. Harus begitu. Wah, kalau begitu terjadi indahnya dunia ya. Ini boro-boro anak yatim, fakir miskin, keluarga, orang tuanya kagak diurus. Durhaka betul. Nah, yang kemudian juga wa qulu linnasi husna. Bicaranya harus benar, baik. Berakhlak bicara, jangan kotor, jangan jorok, jangan bohong, jangan mengada-ada, jangan menipu. Bahasanya harus bahasa yang jujur. Makanya orang dengan Al-Qur'an beda bahasanya. Orang hidup dengan Al-Qur'an akan beda bahasa orang hidup tanpa Al-Quran. Kalau orang hidup Al-Quran itu jujur apa adanya, lurus-lurus saja. Karena Allah yang nyuruh begitu. Harus musarahah, terbuka, harus jujur. Jangan kadzib, jangan bohong. Ya kan? Jadi kalau orang tidak Al-Quran, muter-muter ngomongnya. Tidak terbuka. Nah, ini karakter-karakter yang banyak di kita ini yang tak terbuka, tidak jujur, itu jauh dari Al-Quran. Itu sebenarnya perilaku orang Bani Israel itu. Cuma menular kepada kita. Nah, kemudian juga waqimus shalah, tegakkan salat. Ya, orang Bani Israel juga ada salatnya, tapi bukan salat seperti meratap di tembok ratapan itu, bukan. Itu karang-karang aja mah pastornya. Bukan nyanyi-nyanyi jingkrang-jingkrang di gereja itu, bukan. Itu bukan ibadah itu. Itu main-main. Itu mengatakan ya alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Itu menjadikan agama sebagai bermain-main, ya, tempat lahwi dan laib. Kemudian wa atuz zakah, bayar zakat kau mampu. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya, bayar zakat apapun. Pertambangan kah, zakat emas kah, zakat perdagangan kah, pertanian kah, perkebunan, bayar. Bahkan sekarang ada lagi ijtihad ulama zakat profesi. Kalau profesi kita jadi pegawai, jadi profesional, ya kan, bayar zakatnya. Ya, ada juga yang mengatakan nggak bayar karena tidak ada nasnya. Ya zaman dulu kan belum ada orang bekerja jadi profesional itu sekarang. Sama juga, kenapa beras kita bayar zakat? Kita zakat fitrah dengan beras, padahal tidak ada nasnya beras, yang ada kan gandum sama kurma. Ya itu makanannya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang di sebagian belahan dunia ini, Eropa dan sebagainya makan gandum, bukan makan beras. Ini jadi perdebatannya panjang itu. Jadi kalau saya meyakini profesi itu harus dizakatkan. Tinggal kiasnya kemana? Pertanian kah? Atau perdagangan? Harus jelas tuh kiasnya. Sebenarnya kiasnya lebih dekat kepada pertanian. 5% zakat.
Kalau bonus segala macam, nah itu bisa 10% zakat. Nah, setelah itu semua diambil janji dengan Allah oleh mereka akan dilakukan begini, ya, tidak menyembah kecuali hanya Allah, kepada orang tua harus baik, servis luar biasa maksimal, termasuk karib kerabat, ada yatim dan miskin, bicara yang benar, ya, kemudian menegakkan salat, bayar zakat, tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian mereka berpaling, nggak mau melakukan itu. Baru udah janji sama Allah Ta'ala. Ya, kecuali sedikit aja. Masuk umat Islam hari ini, kecuali sedikit aja. Coba kita lihat. Orang mukmin yang tidak menyembah, orang Islam tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang Islam yang menginikan keluarga orang tuanya dan melayani orang tuanya, merawat orang tuanya, menyayangi orang tuanya, dan termasuk dzul qurba, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan mau bicara dengan bicara yang baik dan jujur, tidak bohong, menegakkan sholat, bayar zakat. Itu kebanyakan kita memang sudah meniru Bani Israel, lari, ya. Lari dari apa? Kewajiban-kewajiban semua itu yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Orang tua mulai dikirim ke panti asuhan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan coba-coba ya lakukan itu. Itu durhaka besar itu pada orang tua. Jangan coba-coba mengabaikan karib kerabat, orang fakir miskin, ya, anak yatim. Jangan coba-coba ngomong bohong, bicara jorok, kotor, kesaksian palsu, dan sebagainya. Jangan coba-coba tinggalkan sholat atau tidak mau bayar zakat. Itu semua menjadi kewajiban kita, umat Islam. Dan ini juga terjadi juga, kewajiban juga bagi umat terdahulu seperti Bani Israel. Nah, ini semua ruang lingkupnya ibadah namanya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati sistem Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak lagi nanti akan kita teruskan ya, bagaimana janji-janji mereka dengan Allah dulu, apa yang harus mereka lakukan. Tapi semua setelah janji tinggal janji, janji tinggal janji. Faktanya mereka jauh dari wahyu Allah, jauh dari petunjuk Rasul Allah. Apa yang terjadi? Ya, Allah laknat. Ya, Allah laknat mereka. Dan itu juga akan berlaku kepada kita. Di dunia wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Laknat itu Allah marahi, Allah murkahi, Allah azab. Allah benci, Allah kecam. Ya, namanya laknat. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang melaknat itu bukan hanya Allah saja, malaikat pun ikut melaknat, manusia-manusia lain pun ikut melaknat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini diantara perilaku buruk Bani Israel, ya, seakan-akan, bukan seakan-akan lagi ya, mereka nggak sadar bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dengan apa yang mereka nampakkan. Dan faktanya mereka ummiyun, nggak mau belajar Al-Quran, Alkitab, ya, memahami agama, ya, memahami kitab melalui persepsi-persepsi dan duga-duga. Bahkan sampai kepada menulis banyak sekali ya, dari Alkitab yang mereka klaim itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Nah, ancamannya adalah neraka. Sampai kepada klaim bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Mana buktinya? Ada nggak perjanjiannya dengan Allah Ta'ala? Seperti itu. Atau memang mereka tukang bohong. Ngomong tidak mengerti argumentasi yang benar dari Allah. Karena sistem Allah Ta'ala itu berlaku untuk seluruh manusia, yaitu kaitannya dengan amal baik dengan amal buruk. Siapa orang yang amal buruk mendominasi hidupnya, apalagi dengan kemusyrikan, kekufuran, dan sebagainya, dipastikan oleh Allah akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dan siapapun, termasuk sekarang nih Bani Israel, mau mengikuti iman tauhid
tauhidnya versi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, lalu dia beramal soleh dengan banyak. Jadi syaratnya dua ini kan, meluruskan tauhid sesuai dengan Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW Al-Quran, kemudian beramal soleh sesuai juga dengan syariat Islam, syariat Rasulullah, dengan banyak, nggak bisa sedikit, dipastikan oleh Allah Ta'ala akan menjadi pemilik dan penghuni surga, kekal juga di dalamnya. Nah, terkait pelanggaran-pelanggaran Bani Israel diantaranya, para sudah mereka ambil janji dengan kuat dengan Allah Ta'ala, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lalu mereka sembah Isa juga. Mereka sembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Berjanji bahwa akan berbuat baik semaksimal mungkin, melayani kedua orang tua, termasuk juga karib kerabat, anak yatim, fakir miskin. Dan termasuk harus bicara benar kalau bicara. Lurus, hak, bukan batil. Menegakkan sholat, membayar zakat, itu pun mereka langgar kecuali sedikit saja yang bisa istiqomah dan konsisten. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari perilaku-perilaku buruk Bani Israel yang luar biasa dan hampir mencerminkan seperti yang saya katakan itu satanic system. Satanic system. Ya, karena kalau nggak Islam ya sistem setan. Ya alladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang mukmin masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau tidak, wala tatabi'u khutus. Kalian akan mengikuti langkah setan. Apalagi yang Islam cuma 1%, 2%, berarti yang 98%, 99% adalah setan. Oke, semoga Allah hindarkan kita insyaallah taala. Silakan bacakan pertanyaan. Ustaz, ada pertanyaan dari pekan lalu Ustaz yang satu lagi belum terjawab. Pertanyaan dari Mbak Debi Rawasari. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kaidah kita bergaul dengan Yahudi? Dalam artian jika dikaitkan dengan konteks pergaulan global, karena faktanya ada negara-negara khusus Arab yang membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi. Padahal ayat 76 Al-Baqarah sudah mengungkapkan kelakuan mereka. Ini hubungan kita dengan Yahudi secara personil boleh-boleh aja. Itu pun di dalam batas-batas muamalah ya, dalam batas muamalah. Selama tidak melanggar aturan Allah. Katakan kita mau dagang sama dia, tapi sistemnya riba, ya kita nggak mau. Harus sistemnya syariah. Dengan sistem syariah itu kan bisa bagi hasil, bisa jual beli, bisa macam-macam ya. Nah, itu prinsip tuh. Kaitan hubungan negara Arab dengan Yahudi sekarang itu beda. Ini kaitan hubungan politik agar negara Arab mengakui keberadaan negara Yahudi yang bernama Israel di Palestina. Ini haram hukumnya. Akan dapat laknat dari Allah Ta'ala itu. Itu namanya normalisasi sekarang, faktor normalisasi. Kan begini, banyak ceritanya nih ya, kalau saya cerita ini bisa berjam-jam ini. Yahudi setelah mendirikan negara di Palestina tahun 48, Mei 48, mendeklarasikan oleh Ben Gurion, telah dibantu oleh Inggris, Prancis, semualah, Amerika, semualah bantulah Rusia ya kan. Wah, mungkin bisa. Inggris yang merancang sama Prancis. Maka ada perjanjian mereka itu. Ya, Sykes-Picot dan dibantu oleh Rusia. Nah, setelah itu kan umat Islam kan protes. Itu nama penjajahan. Kemudian Yahudi ini pintar, dekatin dari tadinya terjadi perang tahun 48 Islam dan Yahudi dirubah menjadi perang Yahudi dan Arab. Nah, sekarang kan makanya negeri Arab, orang Islam lain nggak usah ikut-ikut. Ini persoalan sampai mereka katakan ini persoalan kakak adik aja. Kami kan dari keturunan Ibrahim juga, Arab kan keturunan Ibrahim juga, jadi sampai ngarang-ngarang gitu kan. Akhirnya diterima. Kemudian diperkecil lagi. Ini konflik antara Yahudi dengan Israel, dengan Palestina saja. Begitu seterusnya. Tapi nggak ada satupun yang berhasil dari upaya itu. Tetap aja umat Islam memahami bahwa ini konflik agama antara Islam dan Yahudi. Yahudi sebagai perampok, penjajah, dibantu oleh dunia, termasuk PBB yang bantu. Tidak ada satu resolusi PBB pun yang bisa yang dilaksanakan oleh Yahudi, karena itu semua main-main, itu basa-basi saja.
Karena PBB semua dikuasai sama Yahudi. Ya kan? Nah sekarang gencar lagi nih. Kenapa? Karena masih ada dukungan dari masyarakat. Pemerintahnya Arab itu sudah takluk semuanya. Semuanya. Baru-baru ini nih Maroko. Ya kan? Bahrain. Apalagi Emirat Arab itu pusat Yahudi di situ. Ketika perang kemarin melawan Hamas di Gaza itu, Emirat nawarkan bantuan luar biasa itu kepada Yahudi itu. Senjata segala macam. Pembangunan rumah-rumah, pemukiman Yahudi macam-macam. Terus saya punya videonya. Bagaimana tokoh-tokoh Emirat itu, negara Emirat itu udah dibaptis oleh Yahudi, itu udah cium kaki Yahudi itu. Termasuk juga Hindu ini, Buddha ini, India ini, itu juga udah tunduk ke sana. Jadi beda ya. Konteks hubungan sekarang Yahudi dengan negara Arab itu konteks hubungan haram, pelacuran itu. Karena akan mendukung keberadaan negara Israel di Palestina. Yang jelas-jelas mereka merampok, nggak punya hak di situ secara agama, secara historis, nggak punya hak. Panjang ceritanya itu. Lah kalau kita pribadi aja nggak ada masalah. Dan itu yang dilarang Allah apa? La tattakhidul yahuda wan nasra auliya, kan? Yang dilarang itu jangan mereka dijadikan sebagai apa? Pemimpin atau teman setia, kan? Kalau hanya transaksi lepas begitu aja nggak ada masalah. Kita butuh barang, dia butuh barang, kita jual nggak ada masalah. Tapi tidak respek politik agama. Itu satu. Yang kedua, kalau dengan transaksi kita itu mereka jadi maju, masih banyak dapat uang untuk beli senjata, untuk membunuh saudara kita di Palestina, haram juga hukumnya. Harus hati-hati itu. Kayak merokok ya. Nih, rokok bukan rokok itu double, mungkin triple atau mungkin berlipat-lipat ganda dosanya. Salah satu dosanya itu membantu Yahudi cari duit. Karena 50% rokok dunia itu punya Philip Morris, termasuk di Samsung yang udah dibeli itu. Itu 10% komitmennya itu dari ya untuk membeli senjata di pengembangan senjata Yahudi di Palestina itu. Untuk membunuh saudara kita di sana. Dosanya luar biasa itu. Rokoknya sendiri juga berdosa, tambah lagi lari duitnya ke orang Yahudi kan. Gitu. Atau lari ke Aseng sini, ke Cina. Jadi begitu ya. Jangan ragu-ragu tuh. Makanya negara Muslim tidak boleh buka hubungan dengan Israel itu. Kenapa? Karena negara ini negara haram. Negara penjajah, kita berhubungan, kita berbaik-baik dengan mereka, ya. Itu mereka akan eksis terus. Palestina akan dijajah terus, berdosa kita. Palestina itu kiblat pertama, ya, dan satu di antara 3 haram, wilayah haram umat Islam yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk datang ke sana walaupun dengan susah payah. La tusyaddur rihalu illa thalathati masajid. Tidak dianjurkan sangat susah-susah sekalipun pergi berziarah kecuali 3 masjid. 1, masjid Hada, masjid saya ini, kedua Masjid Nabawi, kedua Masjid Haram, 3 Masjid Aqsa. Silakanlah, istilahnya gini nih, kalau ngutang-ngutang asal mampu bayar ya, silakanlah. Penting kita sampai Masjid Haram, sampai Masjid Nabawi, sampai Masjid Aqsa. 3 itu. Nah, itu milik umat Islam. Nah, sekarang tergadai, dikuasai. Tiap hari saya baca beritanya umat Islam. Hari ini alhamdulillah nih 50.000 orang sholat Jumat hari ini di Masjid Aqsa itu. Luar biasa, Allah tanamkan kecintaan sekarang. Walaupun dalam kondisi dijaga ketat, bahkan ratusan yang ditangkap, tidak dibolehkan masuk, gini. Umat Islam di sana semangatnya untuk tetap sholat Masjid Aqsa luar biasa. Nah, itu dalam keadaan dijajah oleh Yahudi. Karena kaum muslimin rahimahullah, semua Palestina itu dijajah oleh kecuali hanya Gaza yang nggak bisa. Gaza yang seluas Depok itu, sampai hari ini sejak tahun 2005, sampai hari ini nggak bisa itu. Kecuali dengan roket-roket jarak jauh aja. Itu berkat perjuangan jihad saudara kita dari Hamas dan jihad Islami dan lain-lain. Insya Allah Ta'ala. Oke. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri Hastuti. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya punya teman yang memeluk Islam sementara kedua orang tuanya masih Nasrani hingga meninggal dunia. Namun dia berpandangan bahwa semoga nanti dia akan dipertemukan di surganya Allah.
karena surga kita kan sama. Saya terkejut dengan pemahamannya tersebut. Mohon penjelasannya bagaimana dengan memahami ini. Apakah sudah merusak akidah atau bagaimana Ustaz? Oh iya, amal ini tidak benar. Tidak benar, keliru berat. Untuk mendoakannya saja kita nggak boleh. Nabi Ibrahim pernah mendoakan orang tuanya agar diampuni Allah. Dilarang, ditegur sama Allah Ta'ala. Jangan. Yeah. Akhirnya sadar Nabi Ibrahim dikasih waktu. Kalau sampai sekian ente nggak masuk Islamnya, udah saya berlepas diri. Ente akan masuk neraka. Gitu orang tua itu. Anak Nabi Nuh hanya sekedar diajak naik perahu aja, dilarang sama Allah Ta'ala. Nggak boleh. Udah lihat mengep-mengep nih di laut, di banjir. Kasihan dong seorang anak karena nggak mau beriman pada dia, lalu terlepas dari pertolongan Allah. Nabi Nuh kasihan. Irkam ma'ana ya bunayya, irkam ma'ana wahai anakku, ayo dong masuk ke perahu kami ini. Wah sombong deh. La, nggak mau saya. Sa'awi ila jabal yasmuni minal ma'. Saya akan berlindung kepada gunung yang tidak akan sampai air di sana. Dia udah berenang nih. Ya kan? Dijawab lagi Nabi Nuh, la asimal yaumin, enggak akan ada yang selamat hari ini kecuali hanya kami yang ada dalam perahu ini, selain mati semua. Sombong kan? Nah, ketika itu langsung datang ombak besar tenggelam. Sedih dia. Ya Allah, Engkau tahu dia min ahli, dia dari keluarga saya. Artinya apa? Saya pengen dia mukmin juga seperti saya, selamat juga seperti saya. Dijawab Allah, la innahu laisa amalun saleh. Dia tidak keluargamu lagi. Karena dia tidak melakukan amal soleh, tidak beriman dengan benar, tidak melakukan ajaranmu, putus hubungan tuh dengan anak. Kemudian juga dengan paman, dengan istri Nabi Nuh, Nabi Lut. Gimana istri mereka Allah azab. Tapi mereka Allah selamatkan. Nggak ada lagi hubungan. Kemudian Rasulullah SAW pamannya ingin meninggal. Susah sekali ngajarin ngucap syahadat. Kalau tinggal ngucap syahadat aja. Kalau ngucap syahadat langsung masuk surga itu. Tapi tidak berhasil, ditegur oleh Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt. Ya. Engkau tidak akan bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dengan orang yang sesuai, yang mendapatkan persyaratan, yang memenuhi persyaratan. Kalau Allah kasih hidayah, paman Nabi itu nggak memenuhi persyaratan, maka Allah Rasulullah katakan tidak bisa. Nah, kurang apa lagi di dalil? Quran semua yang ngomong. Ya, Quran semua yang bicara. Jadi itu pemahaman yang keliru. Udah rubah. Itu udah qadarullah, udahlah. Yang penting jaga aja iman. Jaga aja iman kita sehingga kita masuk surga. Nanti orang tua masuk neraka mau diapain? Udah qadarullah seperti itu. Itu pun atas pilihan mereka. Kita milih masuk surga, mereka milih masuk neraka. Mau diapain? Nabi Nuh milih masuk surga, anaknya milih masuk neraka. Nabi Ibrahim milih masuk surga, pamannya, ayahnya milih masuk neraka. Ya kan? Nabi Lut milih masuk surga, istrinya milih masuk neraka. Rasulullah milih masuk surga, pamannya milih masuk neraka. Ya terserah. Ya kan? Mau diapain? Apalagi orang sudah meninggal, dia nggak bisa lagi. Kalau dia masih di hidup dunia, masih kita doakan, kita dakwahi, kita berikan pemahaman. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah, tutup buku, lupakan. Oke? Baik Ustadz, masih pertanyaan dari Ibu Sri Hastuti. Mohon izin, satu lagi pertanyaan Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz dengan kasus Ustadz Yahya Waloni yang membongkar kepalsuan dan kebohongan kitab Nasrani, namun dianggap pelecehan agama, walau sebenarnya tujuannya untuk membentengi akidah umat dan berupaya menyelamatkan umat lain yang tidak memahami kitab yang diimaninya, yang ternyata telah dipalsukan. Jazak. Baik. Yang jelas, apapun yang Al-Quran sampaikan terhadap Israel, lalu kita sampaikan itu tidak melanggar hukum, ya, kecuali kalau kita ngarang-ngarang. Saya yakin Ustaz Waloni nggak ngarang-ngarang, apalagi dia backgroundnya itu dulu situ kan, lebih tahu dia di mana penyimpangannya menurut Al-Quran. Jadi yang jelas yang mempermasalahkan Ustaz Waloni itu yang salah kan? Kenapa orang menyampaikan ajaran agamanya? Emang negara Indonesia ini negara apa? Ya, mau negara bebas beragama, ya kasih dong kebebasan pada orang Islam sebagaimana dikasih pada orang lain. Nggak ada lagi tangkap-tangkapan, penjara-penjaraan itu nggak ada. Kecuali dia ngarang-ngarang. Padahal semua yang diucapkan Ustaz itu Allah sudah katakan, dia kalau mau salahkan Allah. Ya kan?
Jangan salahkan umat Islam. Umat Islam kan harus menjelaskan itu kepada umatnya agar umatnya tidak terjebak melakukan suatu perilaku tindakan buruk seperti mereka. Itu sudah kewajiban para asatidz, para guru, para kiai, para ulama menyampaikan. Lalu ada yang tersinggung, terserah mereka lah. Padahal mereka lebih dahsyat lagi menuduh-nuduh kita orang Islam itu kan. Ada anak jadah lah, Nabi Muhammad bilang anak jadah. Dibuat karikatur yang porno, ya kan? Sampai kemarin alhamdulillah tuh mati kebakar tabrakan di mobil tuh. Orang Belgia yang membuat karikatur porno Nabi SAW itu. Alhamdulillah Prancis yang melindungi karikatur porno itu. Sekarang Prancis babak belur. Ya, ditinggal Amerika, dibatalkan transaksi oleh Australia, oleh Swiss, oleh macam-macam. Itu kutukan dari Allah. Belum lagi boykot negeri-negeri Islam terhadap produk Prancis. Babak belur sekarang. Ya. Oke. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuliana. Bagi Allah sangat mudah untuk menghabisi Bani Israel, seperti kaum Sodom yang dimusnahkan. Nah, sampai sekarang ini Bani Israel masih dibiarkan hidup. Pertanyaan masih. Saya sudah jelaskan ini beberapa kali. Nah, mungkin Ibu Yuliana nggak ikut tadabbur rutin ya, makanya jangan bolong-bolong ya, jangan banyak absennya. Saya jelaskan, kenapa Bani Israel dipelihara Allah Ta'ala. Allah mudah menghancurkan mereka. Itu benar. Saya mendapatkan hikmah dari situ. Pertama, Bani Israel ini representatif dari setan. Ya, mau marah mereka silakan. Jadi satanic system. Jadi agar umat Islam itu tahu perbedaan yang Islam, yang setan itu yang mana. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Makanya Allah bongkar detailnya nih kan. Ini udah ratusan ayat. Nanti akan kita bawa dari Al-Fatihah harus sampai sekarang belum habis-habis. Nanti akan terus ada beberapa surat berikutnya. Bahkan hampir di semua surat. Itu satu ya. Jadi kita bisa ada komparasi perbandingan. Gimana sih kehidupan yang melanggar hukum Allah, maksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, ya, menipu orang, membunuh orang, ya, melakukan dosa kejahatan, makan riba, melanggar ibadah-ibadah pada hari-hari yang Allah tentukan. Kalau mereka kan dilarang menangkap ikan hari Sabtu kan, dan seterusnya. Itu kelihatan semua. Umat yang jujur, bangsa yang jujur, bangsa penipu, bangsa penjajah, bangsa yang tukang beri rahmat. Itu kelihatan semuanya di situ. Jadi kita bisa berkaca agar kita bisa meninggalkan perilaku buruk mereka itu. Yang kedua, agar menjadi sparring partner bagi kita. Sekarang konflik. Sejak Rasulullah diutus sampai hari ini, konflik umat Islam dengan siapa? Yahudi Nasrani. Yang jajah kita orang Belanda siapa? Nasrani. Prancis jajah Aljazair siapa? Nasrani. Yang bunuh jutaan umat Islam di Aljazair siapa? Nasrani. Yang menjajah Afghanistan 20 tahun, yang memerangi Afghanistan oleh Amerika dan NATO, Nasrani. Yang menjajah Palestina siapa? Yahudi. Walaupun dalam banyak hal mereka kerjasama juga tuh tentang Palestina ya. Cuma Palestina itu kerjasama Yahudi dan Nasrani. Kalau nggak mungkin Yahudi secuil itu bisa menjadi raja di dunia ini. Nggak mungkin. Kalau nggak dibantu sama Nasrani, dibantu dan dirancanakan oleh Inggris dan Prancis dan Rusia. Bagaimana Palestina itu jadi negeri mereka. Karang-karang ayatnya di Talmud mereka tulis itu bumi Allah yang dijanjikan. Ya, jadi akan jadi sparring partner kita, lawan kita berperang lah, bercatur, karena mereka melambangkan al-batil, kita melambangkan al-haq. Percaturan batilan hak itu sampai hari kiamat, bahkan sampai di surga neraka nanti masih ada ribut-ribut itu, masih ada protes-protes orang batil itu, ya kan? Makanya perlu baca Quran agar tahu kita, perlu baca sejarah agar kita tahu, baca hadis Nabi SAW agar kita tahu. Ya. Nah kemudian yang kedua selain dari Bani Israel, musyrikin. Ya. Allah bisa aja hancurkan orang-orang musyrikin di dunia, di India, di mana-mana, tapi enggak. Agar menjadi sparring partner bagi umat Islam, lawan. Seperti sekarang di Assam, umat Islam babak belur dihajar sama Hindu.
Buddha sama Perdana Menteri yang teroris ini kan. Berada di Afghanistan dan di Irak habis berjuta-juta orang dibantai oleh pesawat Amerika, ditangkap, penjara, dibunuh, di ini, waduh, hancur luar biasa. Akhirnya kita tahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini juga dari hikmah Bani Israel yang saya baca. Ketika kita jauh dari Allah, ketika dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran Rasulullah, Allah utus bangsa lain yang bengis, yang sadis untuk menyiksa kita agar kita kembali dan bertobat. Ini yang ketiga nih. Sekarang kenapa mereka diberi Allah merajalela? Karena bisa aja Allah hancurkan Amerika, Allah hancurkan Rusia, Allah hancurkan Cina, Allah hancurkan Yahudi. Ya, itu sebabnya kita juga. Kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari Islam. Itu terjadi sunatullah. Kita udah perilakunya seperti mereka, udah sekuler seperti mereka, udah ahli maksiat seperti mereka, udah nggak mau lagi ibadah kepada Allah, udah cinta dunia, udah ini, ya, itu semua. Jadi 3 ini minimal ya, minimal 3 poin ini. Pertama, agar kita bisa melihat, membaca siapa mereka yang sebenarnya, satanik sistem yang mereka kembangkan di kehidupan ini, semuanya kezaliman dan sebagainya, kegelapan. Yang kedua, jadi sparring partner kita. Ya kalau nggak mereka, nggak ada nyerang-nyerang kita, orang nggak sadar kan. Perlawanan 20 tahun oleh Taliban menghadapi Amerika dan NATO itu luar biasa sampai rontok. Dulu sebelumnya sekitar 10 tahun melawan Uni Soviet kan, sampai rontok juga kan. Jadi sparring partner kita. Ada yang ketiga yang harus kita pahami, mereka dikirim Allah untuk menyiksa kita, untuk membangkrutkan kita, untuk menjajah kita karena kita jauh dari Allah. Dan itu berlaku untuk umat-umat terdahulu. Termasuk Bani Israel. 2 kali mereka diusir dari Palestina itu. Kali pertama sudah terjadi, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Ini kali kedua akan terjadi lagi berdasarkan prediksi Rasul atau sabda Rasulullah SAW. La taqumus sa'atu. Tidak akan kiamat dunia ini hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Sampai orang mukmin bisa memerangi Yahudi. Fayaqulu syajar wal hajar, fayakhtabi'una wara' syajari wal hajar. Lalu mereka bersembunyi di balik pohon dan batu. Fayaqulu syajar wal hajar. Ya, maka pohon dan batu itu berbicara, ya Muslim ya Abdullah, ya Muslim ya Abdullah, hadza Yahudi wara'i faqtulhu. Ini Yahudi sedang ngumpet belakang saya, faqtul, bunuh dia. Illa al-gharqad, kecuali pohon gharqad, li'annahu min syajaril yahud, karena itu pohon Yahudi. Itu akan terjadi pengusiran itu insya Allah. Jadi tinggal nunggu aja, tinggal sabar. Kapan terjadi? Ketika umat ini sadar bahwa mereka sudah jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran. Nah, mereka kembali. Nah, ketika itulah kemenangan itu akan diberikan, insya Allah. Dan ketika itulah mereka bersatu, insya Allah. Makanya dikatakan Rasulullah, ya Muslim ya Abdullah, kan bukan ya Arab kan? Ya Arabi bukan, atau ya Arab bukan, atau Arab bukan. Tapi ya Muslim ya Abdullah, siapapun mereka, Muslim dan hamba Allah yang benar, itu yang akan membebaskan Palestina itu. Wallahu taala alam. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu jemaah secara langsung pada Ustadz. Kalau ada dipersilahkan. Oke. Baik Ustadz, pertanyaan untuk dicek sudah habis Ustadz. Gimana, kita tutup atau masih ada? Kasih kesempatan. Baik, bagi Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, dipersilahkan. Ustaz, saya izin bertanya terkait dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Banyak seorang yang kalau orang belajar Al-Quran itu ingin terkenal atau ingin seperti apa gitu, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, orang pertama kali dimasukkan ke neraka nanti itu ahli Al-Quran, qari Al-Quran. Orang yang belajar Quran, pandai Quran, lalu ingin dipuji orang. Ya, lalu nanti dia ditangkap, ditanya di akhirat sebelum dicemplungkan ke neraka. Dulu karena kamu belajar Al-Quran, iya. Untuk cari siapa? Ridho Allah. Allah katakan, bohong kamu. Kamu tuh cari dipuji-puji manusia sudah puji kamu. Allah tangkap, Allah pegang lehernya oleh malaikatnya, lempar ke dalam neraka. Hati-hati ya. Begitu kamu mujahid yang mati di jalan Allah karena ingin dipuji jadi pahlawan. Nanti juga ditanya di akhirat. Dulu kamu berjihad jalan Allah, ya iya. Kamu mati ya
mati syahid, iya. Kena untuk siapa? Untuk ridho Allah. Allah katakan bohong. Kamu ingin dipuji orang jadi dikatakan pahlawan, ingin dikuburkan di makam pahlawan. Kira-kira begitu ya. Lalu Allah tangkap, pegang lehernya, mereka Allah lemparkan. Termasuk juga orang yang berinfak, banyak berinfak. Ya, jadi ini hati-hati ya. Hidup ini lillahi ta'ala. Mau ngapain aja? Mencari ilmu, belajar Al-Quran, kita salat ibadah untuk Allah. Makanya inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Jangan keluar dari konteks itu. Hidup mati kita, amal ibadah kita, ilmu kita, perjuangan kita, dakwah kita, apapun yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan, nasihat yang kita berikan, ilmu yang kita sampaikan, nolong orang fakir miskin, harta yang semampu yang kita punya, itu lillahi ta'ala. Jangan keluar dari situ. Makanya ulama-ulama dulu selalu menasihati kita untuk meluruskan niat. Jadi bab-bab kitab sebesar apapun mereka tulis, biasanya di awal itu tulis bab innamal a'malu binniyat. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Kita harus meluruskan niat. Ya, amal ibadah walaupun sesuai sunnah, ajar Rasulullah, kalau niatnya tidak ikhlas, nggak terima juga. Atau dibalik, ya, niatnya ada ikhlas tapi tidak sesuai sunnah Rasulullah, ajar Rasul juga nggak diterima juga. Makanya jangan semaunya kita hidup itu, ikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita insya Allah bisa selamat dunia dan akhirat. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, mungkin tidak ada pertanyaan lagi baik dari pesan ataupun secara langsung. Baik. Oke, kita tutup kajian kita malam hari ini sambil bermohon dan berharap kepada Allah, semoga Allah dekatkan kita pada Al-Quran. Semoga dari kita, semoga Allah jadi kita para cucu kita, karena dengan Al-Quran Amin. Al-Quran masuk Al-Quran. Dan saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam di dunia ini, semoga Allah mudahkan, Allah bukakan pintu dan jalan keluarnya. Semoga Allah ampunkan dosanya, apapun lah sebab meninggalnya, mau COVID, mau apa, Allah ampunkan dosa. Allah akan mereka ke dalam surga Allah, dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah di surga Al-Firdausal A'la. Amin ya rabbal alamin. Yes. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat terus. Amin. Ya Allah. Alamin.